Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas galimpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam berikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini pada pagi hari ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Ahmad Zarkasi LC, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema antara nikmatnya dunia dan khusyuknya ibadah. Baik, untuk itu kepada yang kita muliakan Al-Ustadz Ahmad Zarkasi LC dipersilahkan untuk menyampaikan tausiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, insyaallah kita belajar soal nikmatnya dunia dan khusyuknya ibadah. Jadi awal mulanya ini materi saya tulis beberapa bulan lalu. Jadi waktu itu ada orang yang konsultasi, kemudian dia nanya, saya ini terlalu dunia banget apa enggak Ustadz? Begitu. Saya ini terlalu dunia banget apa enggak ya Ustadz? Soalnya berangkat kerja dari mulai gelap dia kayak gini nih, jam 5 kan ya. Ini kan kalau subuhnya jam 4.30 masih dapat tuh sholat subuh berjamaah di masjid, di musola. Tapi kalau sholat subuhnya jam 5:15 udah nggak kena tuh sholat subuh, langsung jalan itu dia. Jadi sholat subuh sekenanya aja di jalanan begitu. Nanti pulang-pulang udah gelap lagi, jam 7, jam 8. Dan itu emang kebanyakan masalah orang muslim kota kan ya. Dari pagi udah mulai manasin motor, manasin mobil. Apalagi kalau di Keranggan sini ya, ini macet dari jam 5 di sini nih. Ini ya, macet dari subuh jam 5. Ntar nyampe Pasar Minggu jam 6 tuh macetnya tuh. Keramat Jati jam 7, baru di Kuningan Jakarta Pusatnya macet jam 9 gitu.
Jadi dari awal berangkat sampai nyampe kantor ketemunya macet terus nih orang Bekasi gitu. Ini terlalu dunia apa enggak katanya begitu. Mana Sabtu Minggu enggak ngaji. Kadang kalau mau ngaji anak-anak udah minta jalan-jalan kan, karena Sabtu Minggu mak bapaknya kan baru ngumpul itu. Hari Senin sekolah, Selasa anaknya sekolah, nggak pernah ketemu bapaknya, nggak pernah ketemu ibunya. Itu yang bapak ibunya kerja kan ya, gitu. Ini terlalu cinta dunia apa gimana ini Ustaz? Gitu. Lalu dia nanya, gimana ya caranya biar seimbang antara dunia dan akhirat, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Lalu saya bilang sebenarnya di dalam syariat Islam itu tidak ada istilah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sebab di dalam syariat Islam dunia yang Allah berikan buat kita memang jalan atau media untuk kemaslahatan akhirat kita, begitu. Dan syariat kita itu tidak pernah melarang kita untuk menikmati apa yang boleh di dunia ini. Enggak ada juga dalil di dalam Al-Quran atau hadis untuk kita dilarang untuk memperkaya diri, itu kagak ada. Jadi syariat itu membolehkan kita untuk menikmati apa yang memang boleh di dunia. Dan memang watak manusia kan begitu. Watak manusia itu kagak mau kekurangan, takut kemiskinan, nggak suka kelaparan, pengennya kenyang, maunya dapat banyak, pengennya dapat terus-terusan, pokoknya untung kagak boleh buntung kan begitu. Jadi manusia itu memang wataknya pengen dunia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh mengatakan di dalam hadisnya, laukana libni adama wadiyani min zahabin, seandainya anak manusia tuh punya 2 lembah emas, wadiyani min zahab, bukan 2-3 gram, tapi kata Nabi wadiyan, 2 lembah min zahabin, isinya emas semua, begitu. Punya itu punya dia sendiri, emas isinya apa, lembah isinya emas. Kata Nabi, labtagau salisan, pasti dia pengen yang ketiga lagi. Wala yamla'u jawfa bani adam illa turab, dan tidak ada yang bisa menghentikan nafsunya manusia kecuali tanah. Jadi sampai dia masuk ke liang lahat baru berhenti nafsunya. Pokoknya selama hayat masih dikandung badan, nafas masih bisa berhembus, itu nafsu manusia nggak pernah berhenti. Dulu yang cuman bisa jalan kaki pengen punya sepeda. Lalu kalau udah punya sepeda apa berhenti nafsunya? Enggak, pengen punya motor. Di angan-angan tuh terus pengen punya motor. Setelah tercapai keinginannya punya motor, apa berhenti nafsunya? Enggak. Dia pengen punya mobil. Ini karena mobil pertama belinya juga second, mobilnya masih rada kecil yang 2 baris gitu. Ketahuan bininya hamil lagi, pengen beli mobil lagi, mobil yang lebih besar, yang lebih gede. Apa kalau udah punya duit bisa beli mobil gede nafsunya berhenti? Enggak, gitu. Pengen mobil lagi soalnya di Jakarta ada ganjil genap kan begitu. Pengen. Jadi nafsu manusia itu memang tidak, dan itu merupakan bagian perhiasan manusia yang Allah berikan, dan Allah nyatakan itu secara eksplisit di dalam surat Ali Imran, zuyyina linnasi hubbus syahawat, kan begitu. Zuyyin, diberikan perhiasan kepada manusia, hubbus syahawat, kecintaannya terhadap syahwat.
kesukaannya terhadap harta, kecenderungannya terhadap nafsu. Apa kecenderungan manusia? Hubbus syahawati minan nisa, daripada perempuan, wal banin, anak-anak, kan begitu. Orang demen dulu sama perempuan, nanti kalau udah dapat perempuan pengen punya anak. Hubbus syahawati minan nisa, perempuan, wal banin, kemudian anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta benda, minadz zahabi, daripada emas, kan begitu. Wal fiddati, minadz zahabi wal fiddah, wal khailil musawwamah. Dan apa khail musawwamah itu kalau di Indonesia artinya kuda yang cantik begitu. Kendaraan, istri punya, anak ada, kan harus punya harta benda, emas, perak, khailil musawwamah, kemudian kendaraan yang bagus begitu. Jadi sebenarnya nafsu manusia ini bukan kesalahan. Jadi kalau ada orang pengen senang tuh bukan kekeliruan, sebab memang itu perhiasan yang Allah berikan. Justru sebaliknya, kalau ada orang yang kagak punya nafsu, nggak ada kecenderungannya terhadap dunia, kan kelihatannya juga kagak cakep. Itu seperti orang yang tidak berhias begitu. Jadi hidupnya tuh ya begitu-gitu aja, nggak ada nggak ada perhiasan. Orang kalau berhias itu kan cakep. Nih gara-gara pengen punya mobil dia kerja lebih giat, kan begitu. Dia kerja lebih giat. Bukan cuman punya mobil, dia juga harus punya garasi buat naruh mobilnya. Akhirnya orang jadi bekerja, kan begitu. Gara-gara pengen punya karena punya keturunan, dia bikin program. Dia dia datang ke dokter ini, ke dokter itu. Jadi hidupnya tuh penuh dengan aktivitas yang memang pada akhirnya sesuatu yang bukan dilarang, pengen dunia. Jadi kalau ditanya, ini orang saya dunia banget apa enggak ya? Enggak, ternyata memang di dalam syariat itu tidak ada istilah keseimbangan antara dunia dan akhirat, karena memang dunia ini dimanfaatkan untuk kepentingan akhirat. Jadi maksudnya semua hal yang kita lakukan di dunia kalau diniatkan sebagai jalan kita menuju akhirat, ya maka apa yang kita kerjakan di dunia itu pahala semua isinya begitu. Jadi jangan dianggap kalau yang namanya dunia, yang namanya akhirat tuh orang duduk di masjid begitu, orang nongkrong di masjid kemudian itikaf. Enggak. Orang yang kerja di pabrik tuh dunia zahirnya, tapi di dalam hati dia mulai berangkat, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dia niat dalam hati ini dapat duit, nyari rezeki untuk ngasih nafkah, kewajiban, kan ibadah. Jadi semua gerak-gerik hidup dunia ini kalau dibarengi dengan niat ibadah jadi nilai ukhrawi begitu. Jadi dulu ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadisnya ada di kitab Riyadhus Shalihin bab-bab awal. Riyadhus Shalihin. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan asli Madinah, asli Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah bersama para sahabat dan Rasul. Kemudian tahun ke-10 hijrah balik lagi ke Mekah untuk proses haji wada, kan begitu. Nabi Muhammad haji wada. Sama hajinya orang dulu sama sekarang juga mirip. Jadi kalau kita ke sono tuh mesen hotel, karena perjalanan haji ritualnya panjang, jadi kita kudu punya penginapan, mesen hotel di Madinah, mesen hotel di Mekah. Dulu juga sama, mereka bawa tenda. Jadi di untanya, di kendaraan tuh bukan cuman baju, ada tenda. Yang nyampe Mekah mereka bikin tenda. Qadarullah nyampe Mekah ketika perjalanan untuk haji, Sa'ad bin Abi Waqqas tuh sakit. Akhirnya banyak ritual ibadah yang dia nggak kerjain di Mekah bersama Nabi. Dia cuman di tenda aja kesakitan. Dan dia pikir, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia bilang di dalam hadisnya begitu, wakitu an amut, kayaknya bentar lagi gue meninggal nih begitu.
sakitnya parah, bangun susah, nggak bisa bergerak. Makanya dia pesan sama temennya, tolong panggilin Nabi biar doain saya ke tenda sini, jenguk saya. Sampailah kabar sakitnya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad datang, begitu. Nah, ketika didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas tuh ini apa cerita bahwa kalau bahasa kitanya begitu ya, kayaknya umur saya kagak lama lagi Nabi, kata begitu. Terus kata dia, Nabi kan tahu saya ini punya anak cuman satu, perempuan doang, begitu. Dan saya alhamdulillah punya rezeki yang cukup banyak, hartanya cukup banyak. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya pesan Nabi, ntar kalau saya meninggal, harta saya semua saya sedekahin aja, kata dia begitu. Lalu kata Nabi SAW, nggak boleh sedekahin semua harta, kagak boleh, karena diikat waktunya dengan kematian. Jadi kalau nanti saya meninggal, saya pesan ya Nabi, semua harta saya buat sedekah aja lah, begitu. Kata Nabi, nggak boleh, walaupun harta sendiri, tapi kalau setelah kematian nggak boleh disedekahin semua, kan begitu. Ya kalau begitu nggak boleh semua, 2/3-nya aja. 2/3-nya juga nggak boleh, kata dia. Nggak bisa orang sedekah setelah kematian 2/3. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau 1/2-nya boleh, 1/2 juga nggak boleh, setengah nggak boleh. Lalu kalau gitu 1/3 aja dah, kata Nabi Muhammad, wathulutsu katsir. 1/3 itu juga udah banyak banget, begitu. Jadi Nabi Muhammad membolehkan itu, yang kemudian jadi syariat wasiat. Jadi wasiat itu maksimalnya 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Tapi kata Nabi 1/3 juga banyak, begitu. Antatruka ailataka faqiran, kamu tuh kalau ninggalin keluargamu dalam keadaan fakir, nggak punya harta tuh nggak bagus. Jadi sebaiknya wafatlah dalam keadaan yang cukup untuk meninggalkan keluarga, harta, supaya nanti anak keturunan nggak minta-minta, begitu. Tapi kemudian Nabi Muhammad boleh 1/3, nggak apa-apa, 1/3. Lalu di akhirnya Nabi Muhammad bilang, karena kan Sa'ad bin Abi Waqqas menganggap bahwa ibadahnya itu ada pada sedekah, maka dia khawatir umurnya yang tidak lama lagi hilang kesempatan untuk bersedekah sedangkan hartanya masih banyak. Itu kan kekhawatiran banyak kita juga sebenarnya. Hartanya banyak dikumpulin, ternyata kesempatan sedekah makin sedikit, anak-anak udah pada mandiri. Kadang-kadang ada di antara kita tuh yang bingung juga, nih duit mau diapain, kan begitu. Dikumpulin kagak beranak, kan begitu. Anak-anak udah pada mampu. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas begitu. Dan Nabi Muhammad paham kekhawatiran Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia anggapnya kalau kagak sedekah kagak ibadah. Dianggapnya harta yang dikasih buat anak-anak tuh bukan ibadah. Makanya Nabi bilang, innaka lan tunfik ailataka ibtigha'a ridallahi illa kutiba bikulli dirhamin hasanah. Kata Nabi, supaya Sa'ad bin Abi Waqqas nggak nganggap nih yang ibadah tuh cuman sedekah doang. Kata Nabi, kamu tuh Sa'ad, kamu tidak akan menafkahi keluarga kamu, dan di dalam menafkah itu kamu niat untuk mencari ridha Allah, kecuali setiap dirham yang kamu nafkahkan itu jadi nilai sedekah bagi kamu. Jadi maksud Nabi, nilai yang kita nafkahkan untuk istri dan anak-anak kita yang sebulan tuh 5 juta, 7 juta, bahkan mungkin belasan juta, itu kalau tujuannya mengharap ridho Allah. Saya kan suami punya tugas ngasih nafkah dari Allah, kewajibannya tuh. Maka saya keluarkan uang ini bukan ngarep pujian istri, bukan pengen dibanggain anak, tapi ini sebagai bentuk kewajiban. Kan laki emang harus nafkahin istri, harus nafkahin keluarga. Bukan, jadi niatnya memang untuk menjalankan kewajiban.
untuk menjalankan ibadah. Maka kalau niatnya seperti itu, setiap dirham yang kita nafkahkan, setiap satu dirham itu kecil, maksudnya receh, kalau bahasa kita 1 rupiah begitu. Setiap 1 rupiah yang kita nafkahkan kan dihitung sebagai sedekah. Jadi sebulan kita ngasih nafkah 10 juta, 12 juta atau 7 juta, itu nilainya nilai sedekah begitu. Artinya yang jadi masalah tuh bukan seberapa banyak kita bekerja untuk dunia, tapi seberapa baik hati kita dalam mengerjakan pekerjaan dunia. Ini kalau ngerjain pekerjaan dunia dari mulai jam 4 pagi udah keluar, pulang jam 8 malam. Kalau niatnya untuk memperkaya diri, senang-senang di dunia, nggak jadi pahala. Tapi kalau niatnya untuk menafkahi keluarga, untuk menjalankan kewajiban, karena semua syariat Islam tuh memang kudu dijalanin pakai duit. Percaya apa enggak Pak? Gitu. Orang kalau kagak punya duit susah ibadah. Sholat tuh yang katanya sholat tuh katanya gratis. Sholat tuh butuh duit, sebab sholat harus nutup aurat. Nutup aurat tuh pakai apa coba? Pakai baju yang perempuan, apalagi perempuan pakai mukena. Mukenanya juga kudu yang bunga-bunganya juga yang ada renda-rendanya gitu. Warnanya juga yang lagi viral kan begitu. Tuh kalau kagak ada duitnya nggak bisa itu beli mukena kan begitu. Orang laki beli gamis, nutup auratnya pakai gamis, pakai kain. Tuh kalau nggak punya duit nggak bisa. Sholat nggak bisa kalau nggak punya duit begitu. Jadi pencarian kita terhadap dunia tuh niatin emang kaya tuh buat ibadah, biar bisa sholatnya pakai kain yang bagus, bukan cuman pakai kain tapi juga pakai minyak wangi, karena ketemu orang di masjid, di musola ngumpul banyak orang, kalau kitanya bau itu kan bukan umatnya Nabi begitu. Umatnya Nabi itu kalau kumpul menyamankan orang lain. Salah satu bentuk menyamankannya ya pakai minyak wangi. Kan begitu. Kan ya. Di rumah juga kudu mandi. Mandi kalau air doang kan kagak hilang itu bau. Kudu pakai sabun begitu. Ada orang Madura warung yang ngasih sabun gratis ada. Kan kagak, kudu beli kan gitu. Jadi toharoh butuh duit, sholat butuh duit, puasa butuh duit apa enggak? Butuh. Siang dia puasa, wayanya maghrib kan kudu buka. Lah kalau kagak punya duit buka pakai apa kan begitu. Jadi maka itu, jadi sebenarnya keseimbangan tuh otomatis sudah terjadi dengan niat yang tulus bahwa ini kita mau ibadah nih. Jadi nyarinya duit, jadi capeknya kita nih berangkat jam 5, jam 6 pagi, kemudian balik jam 8, kadang jam 9, belum lagi ada jadwal ngurut 2 minggu sekali kan begitu. Apalagi kerjanya jauh kan gitu. Itu tukang urut juga nyari jodoh-jodohnya susah tuh. Ada tukang urut katanya bagus, sama badan kita nggak cocok kan begitu. Jadi ini semuanya dunia, termasuk kita nih orang laki ngasih nafkah. Jadi ngasih nafkah kepada istri bukan untuk kebanggaan istri, bukan biar dipuji sama anak-anak, tapi emang ini sebagai bentuk kewajiban. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu 'alaihim, kan begitu. Allah memberikan keutamaan kepada laki-laki di antara perempuan sebab Allah memberikan kekuatan yang lebih dan fleksibilitas yang lebih luas bagi laki-laki untuk mencari nafkah. Fleksibel, kalau laki-laki kan kerja apa aja bisa. Jadi koki bisa, jadi kerja bangunan bisa, jadi driver bisa, jadi guru bisa. Tapi kalau perempuan kan fleksibilitasnya dikit. Kerjanya nggak semua cocok sama perempuan kan begitu. Walaupun kalaupun ada ya cuman 1-2 orang, 1001 kan ya. Kalau bangunan kan perempuan kagak cocok kan begitu. Kemudian jadi koki ya bisa. Tapi kalau
Jadi apa namanya tukang instalasi AC kan kagak cocok perempuan kan gitu. Itu kenapa laki-laki salah satu hikmahnya jadi yang nyari nafkah, fleksibelnya lebih luas, bisa masuk ke dalam semua sektor. Maka ketika kita nih laki-laki, orang laki kepala keluarga sudah punya niat di dalam hati bahwa mencari nafkah itu bukan buat kebanggaan, bukan untuk memperkaya, tapi untuk menjalankan kewajiban, untuk menunaikan kewajiban menafkahi istri. Kalau sudah niatnya paten, niatnya cakep, maka tidak lagi peduli dipuji apa enggak dipuji sama istri, dibanggain apa enggak dibanggain sama anak, sebab tujuannya itu menunaikan kewajiban, kan begitu. Kalau kewajiban tertunaikan, alhamdulillah hatinya tenang. Tapi kalau dari awal niatnya biar dibilang ayah yang hebat, biar dibilang suami yang membanggakan, apalagi zaman sekarang ya, kadang-kadang kan kita juga rada ngiri ngelihat media sosial, ada perempuan-perempuan bikin postingan tentang suaminya, kan begitu, suaminya yang membanggakan, kan kita ngiri juga, bini gua kagak pernah bikin begini nih kan gitu. Anaknya bikin postingan, bikin status soal ayahnya yang membanggakan, kita kadang-kadang mikir, anak gua kagak hidup-hidup bikin beginian ini bukan gitu. Maka ingat tujuan awal, niat awal, emang kan kita nyari apa namanya, nyari duit itu bukan buat dibanggain, tapi nyari dunia ini untuk menjalankan kewajiban. Maka itu jadi tuh, kalau dari awal niatnya untuk dibanggain istri, di apa namanya, dibanggakan anak keturunan, satu waktu ketika istri tidak lagi mulai memuji, itu kecewa tuh, kan kecewa nih. Karena tujuan awal biar istrinya senang, ternyata capek dia bekerja 12 jam lebih dia bekerja, tapi kemudian istri tidak memuji, anak-anak juga tidak menyanjung, mulai ada rasa kecewa begitu. Akhirnya timbul amarah gitu. Ibu ngerti apa enggak sih, ayah tuh begini emang buat ikan begitu, ayah tuh begini kerja pagi siang malam, kalau kata orang kampung banting tulang peras keringet, kan begitu, pala jadi kaki, kaki jadi pala, ini buat ibu kan gitu. Kan ya, padahal ibu-ibu tuh digituin kan kagak ada yang demen itu. Ibu-ibu kalau digituin simpati apa enggak sama suami? Enggak simpati, malah jadi apaan sih ini laki begitu, sok pengen dipuji banget kan begitu. Iya, sama laki-laki apa ibu-ibu juga sama nih, dandan yang cakep, pakai baju yang bagus, itu bukan buat dibanggain suami, bukan. Emang kewajiban perempuan kata syariat supaya dipandang enak sama laki. Jadi tanggung jawabnya bukan ke laki, tanggung jawabnya ke Allah, kan begitu. Allah nyuruh perempuan jadi pasangan harus berpenampilan yang menarik di hadapan suami, jangan di media sosial doang begitu. Yo, supaya kagak ngayap kata gitu. Maka daripada itu, kalau udah dandan, udah cakep, kagak usah minta komentar sama laki, nggak usah ibu. Emang dandan emang kewajiban, udah nggak usah makin nanya, bang cakep apa enggak. Laki digituin tuh bingung jawabnya tuh. Iya, dibilang cakep udah kagak gitu. Dibilang kagak, kasihan, kagak tega, kan begitu. Makanya dandan aja udah, masak juga masak aja. Emang kewajiban kita ngelayanin suami, itu kewajiban istri. Salah satu bentuk pelayanannya biologisnya, termasuk juga makanannya. Urusan nanti laki kagak makan ya berarti emang bukan rezeki laki itu. Loh kan betul. Iya, jadi dari awal nih niatnya yang benar. Semua yang kita kerjain di dunia ini niatnya buat ibadah. Ya kita dapat takdir dari Allah jadi istri orang, ya kita manfaatin posisi ini, kita masak yang benar, dandan yang cakep, ngurus rumah tangga, kan begitu. Masak capek, belanjanya jauh, udah mateng kagak dimakan, berarti emang bukan rezeki laki. Yang penting mah kita udah ngejalanin kewajiban.
gitu. Iya. Gitu. Nggak usah laki juga sama, ditakdirin jadi suami, punya istri 1, anaknya 5, harus nyari nafkah minimal sebulan sekian, iya kerja begitu. Jadi niat dari awal tuh kudu dipasang begitu. Jadi itu, dan makanya saya rada heran juga tuh kalau ada suami rela istrinya dandan buat orang tuh, kayak di media sosial kan gitu. Jadi saya waktu itu sama istri sama anak-anak jalan-jalan ke mana waktu itu ya, ke Anyer waktu itu. Nah, ke Anyer, kemudian lihat di pinggir pantai ada perempuan itu pose, pokoknya perempuan kalau pose macam-macam kan itu. Di yang videoin lakinya begitu. Anaknya ngintin di belakang laki itu begitu. Jadi bini saya bilang, "No lihat no Pak," katanya, lihat tuh. Oh no, ada laki redo videoin istrinya buat dilihatin sama orang lain, katanya begitu. Laki masang bininya buat diliatin sama orang lain, kan kebalik gitu kan. Gitu. Masa dia demen bininya diliatin sama orang, jadi tontonan orang-orang kan. Gitu. Iya ya, anak zaman sekarang begitu ya, dia bininya ridho diliatin buat orang, dan dia yang fasilitasi tuh, HP-nya dia yang beli kan begitu, HP media sosial dia yang bikinin begitu. Jadi memang dari awal sebenarnya, maka biar orang muslim kayak kita nih, muslim kota yang terikat dengan kebisingan dunia, hiruk pikuk, apalagi daerah Keranggan, mepet-mepet Cibubur begini kan, ini dunianya kan kental banget kan gitu. Maka pertama caranya dari awal yang tadi kita omongin, biar tetap hubungan kita nyambung sama Allah, biar tidak terkesan cinta dunia banget, semua yang kita lakukan ini harus diniati sebagai ibadah, semuanya. Semua dari mulai masak emang buat ibadah, nyari duit buat ibadah. Kalaupun ada perempuan yang kemudian bekerja keluar rumah, niatkan juga untuk membantu suami gitu. Sebenarnya jadi problem juga kan kalau perempuan tuh keluar rumah begitu. Tapi sebenarnya saya kurang srek kalau ada ustadz yang mengatakan perempuan keluar rumah tuh haram begitu bekerja. Sebenarnya masalahnya perempuan-perempuan yang bekerja keluar rumah tuh bukan untuk memperkaya diri, karena mereka juga punya kebutuhan yang dengan penghasilan suami itu nggak cukup. Makanya mereka harus keluar. Kan sebenarnya yang kudu diceramahin tuh negaranya tidak memberikan fasilitas yang cukup untuk para laki, sehingga perempuan-perempuannya merasa harus keluar. Kalau negaranya ngasih kerjaan bener, gajinya cukup, kesejahteraan aman, perempuan kan gak perlu keluar. Nah ini kan ada ustadz yang perempuan, lihat pagi-pagi udah keluar, anak ditinggal. Kan enggak begitu kan. Perempuan yang punya anak tuh, yang punya anak, yang punya suami, kalau dia keluar itu kan dia bangun pagi dari jam 3:30, masak dulu, ninggalin buat anaknya kan begitu, ninggalin buat suaminya. Belum yang punya orok, dia harus kompres dulu itu susunya, sambil dia dandan, sambil dia masak, dia kompres itu susunya, taruh di kulkas, dipesen sama orang tuanya, sama orang rumahnya buat orok, lalu dia pergi. Jadi perjuangannya tuh bukan kayak orang dandan cakep-cakep dapat duit, bukan. Ini perempuan kita kerja tuh masya Allah gitu. Karena saya punya beberapa orang di keluarga saya tuh perempuan bekerja, emang bukan buat kaya. Sebab karena kalau emang kaya kan juga nggak bakal kerja. Justru yang diomelin tuh perempuan-perempuan punya jabatan tinggi, yang kagak punya nggak punya integritas, yang dia punya jabatan cuman gara-gara suaminya aja begitu. Suaminya jenderal mana, suaminya pejabat mana, bininya diangkat jadi komisaris apa, kerja kagak becus, cuman ngandelin lipstick doang sama make up kan begitu. Ditanya itu AIU. Nah itu ini jabatan yang cuman buat ini, yang diomelin begini. Jangan perempuan-perempuan biasa yang kerja dari jam 5
pulang jam 5 lagi, kadang lebih. Itu yang dijadi sasaran. Haram perempuan keluar rumah lah. Dia tuh keluar karena kebutuhan. Itu Ustaz yang bilang haram mau ngasih nafkah anak-anaknya kan. Jadi kadang-kadang begitu. Jadi kita tuh kadang-kadang salah begitu. Harusnya negara ditekan supaya ngasih sejahtera. Kan ya, ini berapa, kita kan kurang kaya apa coba, tambang kita tuh dari tahun berapa kagak habis-habis. Gas melon aja kita kudu beli itu. Kan ya, padahal gas kita punya sendiri itu. Tambang emas punya, tambang minyak ada, tambang apalagi sekarang nikel yang buat mobil listrik begitu. Tapi kagak ada yang punya ini mobil listrik orang-orang, kan begitu. Nggak ada dapet duit. Siapa tuh ada pejabat yang bilang nih kalau tambang-tambang di Indonesia dikelola dengan baik tanpa ada celah korupsi, setiap kepala dapat sebulannya 20 juta katanya. Setiap kepala tuh bukan kepala keluarga tapi setiap kepala gitu. 20 juta gitu. Jadi menunjukkan sasarannya tuh jangan ke perempuannya, jangan ke pekerjaannya begitu. Sasarannya tuh ke atasnya gitu. Kenapa akhirnya perempuan pada keluar rumah? Ya karena kagak cukup itu nafkah suaminya. Maka yang harus betul-betul dari atas itu. Mau ngerasain banget itu kayaknya. Dan memang lapangan kerja di Indonesia ini banyak yang memang cocoknya diisi sama perempuan kan begitu. Jadi jangan diharam-haramin banget. Kayak guru TK kan lebih cakep emang perempuan. Bisa ngurus kan begitu. Kalau laki-laki kan kaku ngurus anak TK gak mampu kan begitu. Gitu. Jadi memang ada pos-pos kerja di Indonesia itu yang cocoknya sama perempuan begitu. Maka saya lebih mengkritik itu pejabat-pejabat yang lakinya punya jabatan ini, bininya ngikut jadi komisaris, bininya ngikut jadi direktur, kerja kagak becus. Kan kalau mereka lepas jabatan, akhirnya kan buka lapangan kerja lagi buat orang-orang yang kompeten. Naiklah ini anak-anak S2, anak-anak doktor naik ke posisi yang tadinya diisi sama perempuan-perempuan kagak becus itu. Kan naik nih dia nih. Akhirnya posisi yang kemarin ditinggal kosong, masuklah pekerja, kan lapangan kerja. Lapangan kerja diisi sama dia doang sih gitu. Akhirnya kagak muter ini duit gitu. Ini maksud saya juga sering ngomong ke teman-teman ustaz, mau ceramah jangan ngaramin perempuannya. Itu negara tekan supaya perempuan kagak usah keluar kan begitu. Jangan perempuan diharamin begitu. Kemudian macam-macam begitu. Jadi orang muslim kota kayak kita nih biar tetap nyangkut sama akhirat, semua yang kita lakukan harus dipakein niat. Nggak boleh kerja asal kerja, nggak boleh keluar asal keluar. Harus di dalam hati itu punya niat. Keluarnya kita dari rumah ini bukan buat dunia, bukan buat nyari kaya, bukan buat nyari ini, bukan nyari itu, tapi emang buat ibadah, nyari nafkah buat anak istri cukup, nyari nafkah biar ibadah bisa jalan. Zakat kudu punya duit, haji apalagi. Haji udah berapa sekarang porsinya sih masih 25 juta satu porsi, cuman ngelunasinnya kan yang kalau yang terakhir tahun kemarin pelunasannya 49. Jadi orang 25 udah bayar satu porsi, ngelunasinnya 25 lagi. Belum yayasan minta 5 juta kan begitu. Belum tar oleh-oleh 10 juta tuh. Ratiban lagi, orang Indonesia ratiban Masya Allah mahal banget. Ratiban mau berangkat haji gitu. Ya Allah, itu kagak cukup 2 juta itu. Bisa 10 juta. Sebab kan yang diamplopin bukan jamaahnya kan dikasih berkat tuh. Begitu. Ntar belum yang hadir ada ustaz diamplopin. Masya Allah. Begitu. Makanya kita pengen tuh, saya tuh di lingkungan pengen bikin ritual-ritual ibadah tuh jadi murah. Salah satunya yang udah berjalan nih model tahlilan kematian. Saya nggak ngelarang orang mau tahlilan kematian, tapi saya anjurin tahlilannya di musola aja. Jadi nggak usah di rumah, karena kalau di rumah beban biayanya tinggi banget. Jadi di musola aja, nggak usah ngasih berkat. Sebab kita di musola ada air, ada teh secukupnya begitu.
Dan gak usah bayar ustadznya juga, karena emang tiap hari kita ngumpul di musola. Jadi hari malam ini kita doain gitu, kita tekan biaya. Termasuk jemaah musola itu kita paksa untuk ngasih sumbangan ya sewajarnya untuk menutup mengcover biaya jenazah kalau ada orang di antara kita yang nggak mampu, karena biaya jenazah kan lumayan tinggi juga. Pemakaman kalau di tempat saya itu kira-kira paling murah 3,5 juta. Walaupun kata Pemda itu makam gratis, kata Pemda kan begitu. Cuman kata yang jagain di makamnya kan kagak kan gitu. Kalau nggak minimal 3 juta kagak jalan itu gali kuburan. Ya 3 juta, kemudian mandiin, kafan sebisa mungkin tuh di cover bukan dari keluarga, karena banyak keluarga nggak mampu, tapi di cover dari musola. Kita tekan. Termasuk beberapa jemaah mau berangkat umroh, kita nggak saranin bikin walimatu safar di rumah, biayanya tinggi banget. Mending itu buat di sono kan gitu, buat di Mekah Madinah. Udah tahlilannya di musola aja. Kita umumin nanti tanggal sekian bulan sekian Bapak Fulan mau pergi umroh, nanti malam kita doain tahlilan. Nggak usah pakai berkat apa-apa begitu. Jadi saya mulai biasain begitu. Termasuk tradisi ngasih amplop kalau sholat jenazah. Di sini ada apa nggak begitu tuh? Iya, nggak perlu lagi ada ngasih amplop. Orang sholatin tuh sholat jenazah tuh kewajiban kagak usah dikasih duit gitu. Masa wajib mau dikasih? Jadi akhirnya kan itu beban. Jadi yang pertama, kita balik lagi ke materi. Yang pertama, semua yang kita kerjakan ini harus terikat niatnya dengan akhirat. Nggak ada yang salah orang nyari duit, nggak ada yang salah orang pengen kaya, nggak ada yang salah orang pengen punya, nggak ada yang salah orang pengen seneng. Yang benar, yang salah itu kesenangannya tidak diniatkan sebagai ibadah, nyari dunianya tidak diniatkan sebagai penunaian kewajiban, nyari senangnya tidak diniatkan sebagai penghindaran dari kemaksiatan, kan begitu. Jadi sejak awal orang muslim kota kayak kita nih biar tetap nyangkut sama akhirat, semua yang kita kerjakan dunia zahirnya, tapi hati kita niatin buat ibadah. Dan buat ibadah, keluar rumah buat ibadah, jualan juga buat ibadah. Untuk membantu orang-orang menutupi kebutuhannya kita jualan begitu, buat ibadah. Nah kemudian yang kedua nih biar tetap nyangkut, dapat nikmatnya dunia, ibadah juga tidak ditinggalkan. Setiap melakukan apa yang zahir di dunia harus kita yakini bahwa semua ini ada rekamannya nanti di akhirat. Dalam arti muslim dalam pencariannya di dunia, dia harus diliputi keyakinan bahwa semua yang dikerjakan di dunia itu ada tanggung jawabnya di akhirat. Kalau dia yakin ada tanggung jawabnya di akhirat, maka yang pertama dia kerjanya tuh bakal bener. Kerjanya bener, nggak asal-asalan. Sebab dia tahu, nih gua kalau kerja asal-asalan nanti di akhirat ada tanggung jawabnya. Kan udah neken perjanjian, neken syarat, tanda tangan surat perjanjian, kerjanya dari jam 7 sampai jam 5 sore. Kerjanya job desk-nya A, B, C, D, E. Kalau kerjanya telat nanti di akhirat dosa. Sebab kan udah ada janji sama orang, ini kewajiban. Jadi supaya orang nih kerjanya tetap terikat dengan akhirat, dia harus punya keyakinan bahwa semua yang dikerjakan di dunia ini ada tanggung jawabnya. Karena dia yakin ada akhirat, maka kerjanya tuh jadi benar. Pertama, dia nggak bakal ingkar janji, sebab ingkar janjinya ini akan menyengsarakannya buat akhiratnya. Dan dia bakal kerja benar. Dia perhitungkan, dia bakal panggil ahli paling mahir, dia pakai teknologi paling canggih, dia pakai ilmu paling mutakhir, pokoknya dia pakai semua hal. Jadi kerjanya tuh nggak serampangan. Sebab apa? Sebab kalaupun nanti tidak tercapai tujuan, saya kerja begini kan biar punya ini, biar punya ini, biar punya ini, biar punya ini.
kalaupun tidak tercapai tujuan, Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal hambanya, kan begitu. Maka bangunnya kita jam 4 pagi, langsung badan dan kemudian berangkat capek-capek pulang jam 8, itu tetap dihitung sebagai ibadah. Jadi jangan kira syariat Islam ngitung hasilnya doang, enggak. Syariat Islam kagak ngelihat hasilnya doang, tapi syariat Islam menghitung semua prosesnya itu. Maka kalau proses ini kita jalankan dengan baik, pahalanya juga gede. Tapi kalau prosesnya kita jalanin serampangan, asal-asalan, nah udahlah, nggak ada yang meriksa ini gitu. Di dunia nggak ada yang meriksa, tapi ini akhiratnya jadi jelek akhirnya, sebab nilainya jadi kecil. Tapi kalau yang yakin bahwa akhirat itu ada, semua pekerjaan ada tanggung jawab, dia serius kerjanya, waktunya dia on time. Sebab proses ini tanggung jawab ada akhiratnya. Dia pakai teknologi yang paling mutakhir, dia pakai ilmu yang paling mewah, maksudnya ilmu yang paling tinggi. Dia pakai ini media yang paling mutakhir untuk bisa tercapai target kerjanya, target tujuannya. Sebab kalaupun tidak tercapai, semua ini jadi ibadah. Tapi kalaupun tercapai, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dalam pekerjaan dunianya, dia tidak, orang muslim tuh kagak asal-asalan kerjanya. Jadi kerjaannya tuh ya benar, karena dia pikir ini bukan dunia, ini akhirat juga. Walaupun nanti nggak tercapai tujuan ada. Nah, orang yang yakin dengan adanya akhirat, akhirnya dalam pekerjaannya dia menghindari hal-hal yang diharamkan. Kan ya, tujuannya sampai pada titik A. Ini cara untuk nyampe titik A banyak. Ada cara yang halus, yang bagus, nggak macem-macem, cuma rada lama, tapi kita sabarin aja. Tapi ada cara yang cepat, singkat begitu. Cuman kudu nyogok sini, nyogok sono begitu. Harus bayar ini, jilat sono, jilat sini, sikut kanan, sikut, nyampe tujuannya. Tapi tanggung jawab akhiratnya jadi berantakan. Jualan biar untung nih, jualan kudu untung. Tapi kalau biar untung harus nipu konsumen, harus malsuin timbangan, untung kan gede. Konsumen kagak ada yang tahu, tapi kan Allah tahu, kan begitu. Jadi mahasiswa juga sama, harus lulus tepat waktu. Bikin skripsi, penelitian ini, bikin tesis kalau S2, yang dokter bikin disertasi. Kan tinggal telepon aja. Aneh mau bikin skripsi nih, gitu. Materinya soal ini, kira-kira sebulan bisa gak? Kan banyak biro jasa tuh. Malah di Indonesia ada, itu kan udah pasti ilegal. Sebab skripsi karya ilmiah itu kan harus dari tangan si peserta didik itu sendiri. Maka jasa-jasa itu kan aslinya ilegal sebenarnya. Tapi di Indonesia jasa itu malah dapat centang biru tuh. Saya juga rada bingung. Ini jasa begini, ini ilegal ini. Tapi di Instagram, di media sosial, dia dapat centang biru. Gitu. Berarti difasilitasi, negara memfasilitasi, itu kan heran juga. Dekan kagak tahu, kampus mungkin dekan tahu, cuman kagak peduli juga kan, gitu. Tapi kan Allah tahu nih skripsinya jiplak. Kan begitu, ini tesisnya jiplak orang, kan begitu. Iya sih, naik sih, lulus sih, dapat pangkat, dapat dapat gelar. Tapi kan ini pembohongan namanya, kan begitu. Jadi karyawan bener harus naik pangkat, nanti gajinya gede, anak istri sejahtera. Tapi kalau harus naik pangkat, malsuin data, markup anggaran, sikat kanan, sikat kiri, injek bawah, jilat atas, kan begitu. Naik pangkat bener, tapi kan ini jalannya kagak diridhoi oleh Allah, kan begitu. Jadi harus orang muslim dalam pekerjaannya memperhatikan bahwa tidak boleh dalam prosesnya tuh ada hal-hal yang dilanggar, kecuali ya
memang kan di dalam syariat tuh ada riswah namanya sogokan. Tapi ada yang juga namanya tuh ulama mentoleransi, ada yang namanya sogokan tuh dihalalkan, dalam arti sogokan untuk menggapai haknya, hak, bukan ngegugurin hak orang. Kita punya hak, setiap kita nih misalnya nih, setiap kita nih punya hak untuk dapat alat kartu identitas, KTP, kakak, anak baru lahir harus ada data begitu. Itu kan hak kita memang. Cuman kadang-kadang dalam prosesnya itu kan pingpong, kita dipingpong. Sono udah kesini kata suruh ke sono, udah ke sono suruh ke sini lagi kan begitu. Ini gimana nih? Nggak dapat hak nih. Nih 7 kali lebaran juga gak dapat nih kan gitu. Maka kata orang samping, kagak usah jauh-jauh, selipin aja lembaran merah biru kan begitu. Tapi sogokan ini kan kalau yang diharamkan itu sebenarnya kita nyogok nih, gara-gara sogokan kita orang yang mestinya dapat haknya jadi kebuang, karena kita yang itu namanya sogok yang diharamkan, sebab sogokannya kemudian mencederai hak orang. Tapi dalam hal ini kita kagak gugurin hak orang, nggak ada hak orang yang kita abaikan, nggak ada jatah yang mestinya buat orang buat kita, enggak. Emang ini hak kita, cuman birokratnya aja emang pada brengsek begitu, kan ada begitu, maka dikeluarin. Jadi memang mesti ngelihatnya masalah tuh kudu paripurna begitu. Jadi ada memang sogokan yang haram, tender mestinya kan tendernya bersih, halus kan ya, maksudnya nggak ada skandal. Cuman karena kita nyogok birokratnya, nyogok pejabatnya, akhirnya perusahaan kita yang naik. Padahal kalau diuji perusahaan kita mah nggak bagus-bagus amat dibanding orang-orang yang sama-sama masang tender. Nah itu yang cogok diharamkan, gara-gara kita nyogok. Kayak haji kemarin kan ya, bayar sekian juta, akhirnya porsi orang digeser. Nah itu yang kagak boleh. Tapi kalau emang hak kita, tahun ini ada data, tahun ini kita berangkat, cuman sama orang Kemenak macam-macam, ngomong ini, nah ribet nih gitu. Ini biar berhenti ngomong gimana nih, sempelin aja itu 5 juta kayak gitu, udah beres gitu. Iya, jadi kadang-kadang tuh seperti itu. Maka saya bukan ngajarin nyogok, bukan, tapi memang di dalam syariat ulama tuh punya punya sama seperti berbohong. Kan Imam Nawawi punya istilah al-kadzibul abyad kan begitu, bohong putih katanya, berbohong tapi untuk tujuan kebaikan. Yang kalau dia berbohong mudorotnya, yang kalau dia jujur mudorotnya lebih gede daripada maslahatnya kan begitu. Ini juga sama dalam hal ini. Riswah yang diharamkan itu adalah riswah yang kalau kita nyogok banyak hak orang jadi terganggu kan ya, banyak jadi, dan itu hampir terjadi di semua sektor. Naudzubillah, itu yang kita sayangkan di Indonesia banyak. Padahal jabatan kayak gitu kan ya cuman berapa sih orang lama ngejabat tuh cuman jadi saya kadang-kadang ya mungkin saya belum kaya begitu ya, jadi ngelihat orang pada nyogok sono tuh jadi heran. Ntar kalau udah kaya beda lagi mikirnya kali kan iya kemarin lihat ada penjarahan, ketemu di rumah Sahroni ada jam harganya berapa, 11 miliar. La haula wala quwwata. Saya orang 11 miliar itu, jam 11 miliar tuh bisa jadi robot apa sih itu? Muternya lebih cepat apa gimana sih itu? Itu kalau kiamat datang bisa ditunda kali itu. Kan kagak juga itu. Iya, jadi kadang-kadang suka begitu juga. Nah, jadi yang kedua itu tadi. Yang pertama niatnya dilurusin dalam mencari dunianya, bahwa pencarian kita bukan untuk kenikmatan dunia tapi untuk menunaikan ibadah. Yang kedua, ingat bahwa semua yang kita lakukan ini ada tanggung jawabnya di akhirat. Dengan begitu muslim yang punya keyakinan ada akhirat kerjanya benar.
nggak sembarang mengingkari janji, nggak sembarangan asal kerja, tapi dia kerja optimal. Sebab kalau ini berhasil, emang muslim kudu berhasil. Tapi kalaupun tidak berhasil, semua proses jadi pahala, dihitung oleh Allah untuk kenikmatan nanti di akhirat. Nah, yang ketiga, setelah pencapaian itu semua, ini orang muslim kota kayak kita biar tetap nyangkut sama akhirat. Yang ketiga, hindari sifat sombong. Jadi apa yang kita punya sekarang ini bukan cuman yang kaya doang. Orang-orang yang rada kaya atau kagak kaya sama sekali bisa hidup sampai sekarang ini, jangan ngerasa bahwa ini hasil usaha kita, kagak boleh. Gitu. Semua yang kita dapetin hari ini semuanya itu anugerah dari Allah, bukan karena kita yang hebat. Ini kan karena saya, Ustaz, kerjanya keras, pergi jam 4 pagi, tidur paling tidur paling lama, bangun paling cepat. Nih hasil usaha nih. Hasil enggak. Orang muslim enggak boleh begitu. Orang muslim bilang hadza min fadli rabbi. Ini karena anugerah Allah. Sebab kalau ukurannya kerja keras, emang yang kerja keras dia doang. Yang lain kan juga pada kerja keras juga. Tapi kenapa yang bisa sampai pada titik itu dia doang? Ya Allah yang ngasih izin, kan begitu. Allah yang ngasih izin. Sebab kalau ukurannya kerja keras, jadi punya kemudian ini dan itu sebagainya, ternyata banyak juga orang kerja keras tuh nggak dapat juga hasilnya, begitu. Kan ya, dan memang karena ini anugerah dari Allah Subhanahu. Kita nyampe sini nih karena Allah yang mengizinkan, bukan karena kita yang punya. Nabi SAW bilang tuh begini, yusbihu ummati muslimun wa kafir. Setiap pagi di antara umatku tuh ada orang muslim, tapi juga di antara umatnya Nabi ini orang muslim. Tiap pagi tuh ada yang muslim, ada yang kafir. Kafir itu maksudnya kufur nikmat. Walladzina al-muslimun alladzina yaqul, orang-orang muslim yang mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini anugerah dari Allah. Walladzina kafaru yaqulun, tapi orang-orang yang kufur dia mengatakan laqad sadaqnau kadza. Gitu. Bener kan prediksi gua, kalau masuk sini nih dapat begini, kalau akhir kerjanya gini gitu. Itu yang kata Nabi itu kufur. Yang mukmin tuh selalu mengatakan hadza min fadli rabbi. Nyampe pada posisi sekarang, punya apa yang punya sekarang, bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang kerja keras, tapi karena Allah yang ngasih izin. Sebab kalau kesombongan masih ada dalam diri kita, nanti ketika kehilangan, sakitnya minta ampun itu. Sakitnya minta ampun itu. Sebab dia nganggap ini usaha kita nih, pergi pagi pulang sore. Akhirnya nggak ada andil Allah di situ, merasa bahwa semua mau usaha dia. Dan itu sampai pada level anak ke orang tua ke anak. Jadi saya waktu itu alhamdulillah kan sampai sekarang Allah bikin saya nih banyak diminta bantu oleh orang untuk bagi warisan. Jadi saya sering diminta beberapa keluarga itu untuk bagi warisan keluarganya yang wafat begitu. Nah, sampai ketemu ada satu orang tuh di mana, kalau di orang Depok apa orang mana saya lupa tuh begitu. Jadi dia punya anak perempuan satu atau doang anaknya perempuan, dan lumayan hebat ini perempuan, posisinya tinggi, jabatannya bagus, kerjanya juga keren, gajinya lumayan tinggi, intinya punya posisi yang mewah. Cuman belum punya anak, lalu bercerai ini anak perempuan dari suaminya, terus kerja lagi, ketemulah sama suami yang kedua nih, menikah dia. Kemudian nikah cuman berapa bulan gitu ya, kalau nggak salah sih laporan dia tuh cuman 5 apa 6 bulan ini perempuan meninggal dunia. Jadi anak perempuannya ini, anak tunggalnya perempuan meninggal dunia gitu.
Karena meninggal kan harus bagi warisan, sebab memang duitnya lumayan banyak ini perempuan gitu. Lalu, dan saya tuh bukan ustadz pertama, dia ngaku begitu, dia udah cari ustadz lain, dan saya tuh ustadz keberapa yang dia tanya. Dia nanya, saya bapaknya dapat berapa, jatahnya dapat berapa ya Ustaz gitu. Saya tanya, yang ditinggalin siapa? Suaminya, terus anaknya, anak nggak punya Ustaz. Jadi suaminya sama ibu bapaknya aja ya. Jadi dia ayahnya dan istrinya ibunya gitu. Jadi 3 orang doang ahli warisnya, ayah, ibu, suami gitu. Saya bilang kalau gitu karena mayat nggak punya anak, itu suami dapat 1/2 kan begitu. Jadi sebenarnya tinggal bagi 6 aja, tinggal bagi 6, suami 3/6, ayah 2/6, ibunya 1/6 begitu, dah beres. Dia nanya lagi, ini benar Ustaz begini bagiannya? Iya memang begitu syariatnya. Perempuan kalau wafat nggak punya anak, hanya meninggalkan suami, suami dapatnya setengah begitu, dapat 1/2. Tapi kok rasanya nggak adil ya Ustaz, kata dia gitu. Nggak adil kenapa emang? Lah kan saya yang biayain dia dari kecil, kata begitu. Saya ngasih nafkah, saya yang sekolahin, masuk kerja sampai sekarang kan juga dulu saya yang bantu. Masa suami cuma 6 bulan kawin dapat setengah, kata dia gitu. Dia beneran ngomong begitu, saya juga nggak nyangka bakal ngomong begitu. Dia begitu, gitu. Saya bilang, ya kalau aturannya saya ngatur sih saya bisa atur sesuai keinginan bapak gitu. Cuman bukan saya yang ngatur ini aturannya gitu. Iya. Jadi bahkan bukan pencapaian dia sampai pencapaian anaknya menganggapnya itu punya dia. Maka karena dari awal udah pengen nih. Dan itu kan sistem bisnis. Jadi orang tua ngasih nafkah ke anak bisnis. Lu gua kasih nafkah ya, ntar gede nafkahin gua, begitu jatuhnya gitu. Ntar pas anak udah sukses diminta terus, itu kagak bakal tenang orang begitu tuh, nggak bakal tenang. Nanti anaknya kawin sama siapa diliatin, dicurigain pasangannya, lo jangan melorotin harta anak gua mulu kan begitu. Padahal kewajiban dia ngasih nafkah emang kewajiban. Yang namanya kewajiban tuh kagak usah minta balik. Itu kewajiban, kagak usah milih. Cuman karena ngerasanya bisnis, kemudian juga ini pencapaian anak emang punya dia, kan berkat dia. Saya yang kerja keras, banting tulang, peras keringat, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Masa setengah harta diambil lakinya yang baru kenal 6 bulan kagak sebenarnya. Kan begitu. Nah, maksud saya itu jadi ibroh, jadi pelajaran. Orang kalau punya kesombongan, susah hidupnya, sulit menerima. Sulit menerima. Sebab nih saya kasih tahu ya, ternyata rezeki itu bukan yang kita punya. Yang namanya rezeki itu kata Imam Al-Ghazali, yang kita bisa ambil manfaatnya itu namanya rezeki. Mobil yang kita punya 2, 3, 5, apa itu rezeki kita semua? Yang rezeki kita tuh yang kita pakai tuh rezeki kita. Kita pakai kalau jalan 5 mobil, 5-5-nya jalan apa kagak? Kagak. Yang jalan cuma berapa? Itu rezeki kita tuh itu tuh. 4 mobil bukan rezeki kita. Kan gitu. Ada orang yang kagak punya mobil tapi dapat rezeki mobil. Nggak punya mobil tapi tiap hari naik mobil bisa. Sopirnya ganti-ganti lagi. Tapi kan dapat gak manfaat mobil? Jadi yang namanya rezeki itu bukan punya tapi manfaat. Kucing, tahu gak kucing Bu? Kucing tahu gak? Kucing makanannya apa? Ikan. Kucing sama air berani apa kagak? Kucing dari lahir sampai mati juga takut sama air. Tapi makanannya kucing. Pernah gak ngeliat kucing mati kelaparan? Kagak ada kan ya? Itu gimana kucing bisa dapat ikan tuh? Dari mana tuh? Iya kan? Ada nelayan, dia mancing di laut, dibawa ke pelelangan. Di pelelangan datang tukang dagang ngambil dari pelelangan, bawa ke warungnya. Di warung dibeli sama ibu, gitu. Masuk ke dapur, ibu meleng, kucing masuk tuh gitu. Jadi rezeki kucing tuh, kucing nggak punya ijazah, nggak pernah sekolah, tapi bisa makan ikan tuh. Emang karena rezeki kantor kagak punya kan begitu. Jadi rezeki itu emang bukan punya, rezeki itu manfaat. Jadi maksud saya
Jangan ngandelin kita nih, gua kan alumni ini, gua kan punya ilmu ini, gua kan punya jabatan ini. Enggak. Emang Allah semua yang ngatur rezeki kita begitu. Allah yang ngatur rezeki kita. Jadi maka semua yang kita capai ini bukan karena kita yang hebat, tapi kita yakin bahwa ini nikmat dari Allah. Ashkuru am akfur, kata Allah kan begitu. Kita diuji dengan nikmat ini, bersyukur apa kufur. Bersyukur kita bilang ini anugerah dari Allah. Tapi kalau kita kufur, kita menganggap ini kan emang gua yang hebat kan begitu. Ini gua ini dari pagi sampai siang gua ini yang gitu. Itu yang kayak begitu tuh hidupnya susah tenang. Hidupnya yang kemudian susah tenang karena menganggap semua adalah dari dirinya. Itu 3 cara orang muslim kota supaya tetap nyangkut sama akhirat. Niatnya dilurusin yang pertama, yang kedua yakin ada akhirat, yang ketiga jauhi sifat sombong. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Udah jam 6 dah ya. Enggak ada tanya jawab apa kagak? Udah enggak usah ya. Enggak usah. Udah pagi soalnya. Soalnya subuhnya jam 4:30 ini tadi. Ya jam 4:30. Ngomong udah kelamaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.